You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Bayolusi. Saya dari kelas 10 TKJ. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang bagaimana cara menjaga data atau terhindar dari kejahatan cybercrime. Keamanan cyber. Pentingnya keamanan cyber di era digital ini tidak dapat disangka. Pada presentasi ini Anda akan belajar tentang ancaman dan teknik-teknik keamanan cyber serta cara melindungi data penting. Apa itu keamanan cyber? 4 keamanan cyber. Yang pertama, keamanan digital. Keamanan cyber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Yang kedua, sandi aman. Kesalahan dalam penggunaan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Tanda tangan digital adalah cara yang aman dan sah untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan data. Yang keempat, hacker. Keamanan cyber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Yang berikut ancaman keamanan cyber. Yang pertama, virus dan malware. Virus dan malware dapat merusak sistem dan data serta membuka pintu bagi para peretas untuk melakukan serangan pada jaringan. Yang kedua, phishing. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan cara menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Yang ketiga, serangan DDoS. Serangan Distributed Denial of Service yang mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan kelambatan. Yang keempat, tidak memperbarui perangkat lunak. Tidak memperbarui software perusahaan berarti menimbulkan risiko keamanan bagi sistem dan data. Yang berikut teknik-teknik keamanan cyber. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean data sehingga hanya pihak yang sah yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, token authentication. Token authentication digunakan untuk memverifikasi pengguna dan memberikan akses ke sistem atau aplikasi. Yang ketiga, firewall. Firewall digunakan untuk memblokir serangan berbahaya yang dapat masuk melalui internet atau jaringan. Yang keempat, backup data. Backup data berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya. Kesadaran keamanan cyber. Yang pertama, pendidikan terus-menerus. Memperkaya pengetahuan mengenai keamanan cyber dan cara melindungi sistem dan data. Yang kedua, proteksi sandi. Menggunakan sandi yang kuat untuk melindungi hak akses dan data pribadi. Yang ketiga, kredensialisasi dan sertifikasi cyber security. Cyber security untuk meningkatkan kualitas dan keamanan bisnis. Melindungi data penting. Yang pertama, klasifikasi data. Identifikasi, kategorisasi, dan perlindungan data berdasarkan tingkat rahasia. Yang kedua, backup dan recovery. Menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga, filter email. Melakukan scan email dan filter bekas untuk melindungi perusahaan dari email, spam, dan serangan virus. Merasakan konsekuensi dari kegagalan keamanan cyber. Yang pertama, kerusakan reputasi, yakni serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Kerugian keuangan, yakni kejahatan cyber dapat berdampak besar pada pendapatan
dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, potensi masalah hukum. Perusahaan yang tidak melindungi data pelanggan dengan benar dapat dikenai tuntutan hukum. Cara mengatasi serangan cyber. Serangan dan cara mengatasinya. Yang pertama, virus dan malware. Cara mengatasinya, install software antivirus. Yang kedua, phishing. Cara mengatasinya, waspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Yang ketiga, serangan DDoS. Cara mengatasinya, gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan trafik yang tidak diinginkan. Yang keempat, tidak memperbarui software. Cara mengatasinya, perbarui software secara teratur dan pastikan firewall ditingkatkan.